Assalamualaikum Pak. Wah, ini ada Pak Haris, Pak Pur dari Bandung, Pak Haris dari Jogja. Beliau ingin berbincang diskusi mengenai manfaat kopi Kordico ya Pak? Iya. Nah, kopi Kordico, nah itu udah di hadapan beliau. Kopi Kordico. Katanya, kata Pak Haris ini, beliau ahli untuk mengenai darah ya Pak, kentalan darah ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak hubungannya kok Kordico dengan darah ya Pak? Iya. Bisa dijelaskan Pak barangnya? Iya. Iya, subhanallah. Kalau kita melihat dari sudut pandang dalam konteks di sini adalah parameter yang berkaitan dengan kekentalan darah dan bagaimana akibat atau pengaruh terhadap Kordico di dalam darah sendiri. Ya. Ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan di dalam hematologi darah adalah ada 4. Satu adalah sel darah merah, sel darah putih, sel darah pembeku sampai kepada plasma darah. Nah, sekarang kita bicara pada plasma darah. Plasma darah ya. Plasma darah itu adalah cairan darah atau serum darah. 90% dari plasma darah itu adalah air dan 10% adalah zat terlarut. Nah, dalam kaitannya dengan Kordico, ketika seseorang itu mengkonsumsi Kordico, maka yang terjadi adalah pada perubahan di plasma darah. Nah, di dalam plasma darah itu sendiri, orang yang sehat di dalam hematologi darah itu sendiri, maka spektrum darah tidak membentuk faktor kekentalan. Tidak membentuk faktor orang sehat ya. Tapi cenderung sel darah merah itu adalah bulat, kemudian bergerak, kemudian berjalan sendiri-sendiri. Itu kalau kita melihat pada pemeriksaan live blood analysis. Nah, darah yang sehat, ketika pompa jantung memompa, maka sel darah merah itu dengan membawa hemoglobin akan bergerak sangat luar biasa. Yang jadi pertanyaan adalah, apabila kita mendapatkan orang-orang yang mempunyai tingkat kekentalan darah yang sangat tinggi, maka yang terjadi adalah seseorang itu jelas pasti kondisinya dalam keadaan kondisi sangat lemah. Oh, sangat lemah itu Pak. Lelah. Nah, makanya dengan suplai Kordico ini akan mempengaruhi sistem sirkulasi darah, tidak hanya memperbaiki pada regenerasi sel darah merah